Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Syaputri. Pada pagi hari ini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa, Ragam Ilmiah, dan Ragam Sosial. Baik, untuk menghabiskan waktu saya akan membacakan latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun, tidak semua yang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar, salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak hilang. Pentingnya bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambung bunyi arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Koiskrap 1991 memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bidang, yaitu bunyi vokal dan arti atau makna. Bahasa sebagai bunyi vokal berarti sesuai yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bunyi yang merupakan getaran yang mengusang alat pendengar, sedangkan bahasa sebagai arti atau makna berarti isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan orang lain. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai presentasi tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis berundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat-menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Macam-macam ragam ilmiah. Ragam bahasa berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berkomunikasi, yaitu 1. Ragam lisan, 2. Ragam tulisan. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, ragam sastra. Pengertian ragam ilmiah dan ragam sosial. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulis karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulis yang bersentun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Ciri-ciri ragam ilmiah: baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif, runtuh. Karakteristik ragam ilmiah. 1. Bahasa Indonesia bersifat cendekia.
Ya, artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis yang mampu membentuk pengamatan yang tepat dan seksama. 2. Bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan mengendalikan kesalahan pemahaman dan kesalahan penafsirkan isi kalimat. Dapat dihindarkan penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Masuk di pengertian ragam sosial. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, dan atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulisan maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Berbicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tetapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang dengan status sosial yang tinggi atau kepada orang tua. Kesimpulan dari makalah ini yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Saran dari makalah ini yaitu sebaiknya kita atau siapapun penduduk di Indonesia menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, sehingga keberadaan ragam bahasa itu sendiri tidak penuh dengan adanya bahasa-bahasa yang terkadang jauh dari aturan bahasa yang ada di Indonesia, bahkan bertentangan. Mungkin presentasi saya hanya sampai sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.